Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriana Elvi dengan NIM 210161116 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori dasar keterampilan berbicara guna memenuhi tugas keterampilan berbicara. Yang pertama, di sini ada pengertian berbicara sebagai bentuk keterampilan berbahasa. Berbicara secara umum dapat diartikan suatu penyampaian maksud ide, pikiran, isi hati seseorang kepada orang lain. Ini dikemukakan oleh Haryadi dan Zamzami, Utari dan Nababan. Juga menyatakan bahwa keterampilan berbicara adalah pengetahuan bentuk-bentuk bahasa dan makna-makna bahasa serta kemampuan untuk menggunakannya pada saat kapan dan kepada siapa. Dan selanjutnya di sini ada tujuan berbicara secara umum dan khusus. Tujuan berbicara secara umum adalah karena adanya dorongan keinginan untuk menyampaikan pikiran atau gagasan kepada orang lain yang diajak berbicara. Sedangkan tujuan secara khusus ialah mendorong orang untuk lebih bersemangat, mempengaruhi orang lain agar mengikuti atau menerima pendapat gagasannya, menyampaikan sesuatu informasi kepada lawan bicara, menyenangkan hati orang lain, memberi kesempatan lawan bicara untuk berpikir dan menilai gagasannya. Selanjutnya, ada catur cara saji bicara sebagai metode dalam keterampilan berbicara. Pertama, metode serta-merta ini biasa digunakan oleh seseorang yang secara serta-merta atau secara tiba-tiba dan mendadak diminta berbicara di depan orang banyak atau audiens tanpa ada persiapan sama sekali berbicara. Itu dating tanpa diduga-duga. Yang kedua, metode menghafal atau delivery from memory. Metode menghafal adalah salah satu cara yang digunakan pembicara untuk menyampaikan pikiran dan perasaannya di depan orang banyak dengan bantuan daya ingat yang kuat dan kekayaan materi yang dimiliki. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara. Yang pertama, intelijensi. Semakin anak cerdas, maka semakin cepat ia belajar, sehingga semakin mudah untuknya menguasai keterampilan berbicara. Yang kedua, jenis disiplin anak-anak yang dibesarkan dengan tingkat kedisiplinan yang cenderung lemah akan membuatnya lebih banyak berbicara. Sedangkan anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga dengan disiplin cenderung keras akan lebih sedikit dalam berbicara. Yang ketiga, urutan kelahiran anak sulung lebih didorong untuk banyak berbicara dibanding dengan adik-adiknya. Keempat, besarnya keluarga anak tunggal didorong untuk lebih banyak bicara dan orang tua memiliki lebih banyak waktu dalam mengajaknya berbicara. Sedangkan anak-anak dari keluarga yang besar lebih menerapkan kedisiplinan, sehingga anak-anak lebih sulit untuk bicara sesukanya. Yang kelima, status sosial ekonomi dalam keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah cenderung memiliki kegiatan yang kurang terorganisasi dibandingkan dengan keluarga menengah ke atas. Sehingga pembicaraan antara keluarga jarang terjadi, serta anak-anak kurang didorong untuk berbicara. Yang keenam, berbahasa dua. Meskipun anak dari keluarga yang berbahasa dua boleh berbicara sebanyak anak dari keluarga yang berbahasa satu, tetapi pembicaraannya akan lebih terbatas ketika ia berada dengan kelompok sebayanya atau orang-orang dewasa di luar rumah. Yang ketujuh, jenis kelamin. Terdapat efek penggolongan dalam jenis kelamin pada pembicaraan anak sekalipun masih berada dalam tahun-tahun prasekolah. Anak laki-laki diharapkan untuk sedikit berbicara dibandingkan dengan anak perempuan. Dan yang terakhir, di sini ada jenis-jenis berbicara sebagai keterampilan berbahasa. Yang pertama, bercerita. Bercerita adalah menuturkan suatu cerita lisan, walaupun bahan cerita bisa berwujud karangan tertulis. Yang kedua, debat. Istilah debat tampaknya juga cukup dikenal di kalangan masyarakat. Debat sebenarnya mirip dengan dialog. Debat berarti bertukar pikiran secara terbuka untuk membahas masalah yang masih merupakan pro dan kontra dengan memperhatikan aturan dan tata tertib tertentu. Yang ketiga, ada diskusi. Istilah diskusi cukup dikenal, terutama di kalangan kaum terdidik. Bagi kalangan kampus, diskusi sudah merupakan kegiatan yang dianggap lazim. Diskusi diartikan sebagai pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai satu masalah. Yang keempat, ada wawancara. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal untuk dimuat dalam surat kabar, disiarkan melalui radio, atau ditayangkan pada layar televisi. Yang kelima, ada pidato dan ceramah. Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi untuk menyatakan pendapatnya atau memberikan gambaran tentang suatu hal. Sedangkan ceramah merupakan suatu kegiatan berbicara di depan umum dalam situasi tertentu untuk tujuan tertentu dan kepada pendengar tertentu. Yang keenam, ada percakapan. Percakapan adalah dialog antara dua orang atau lebih membangun komunikasi melalui bahasa lisan, melalui telepon, misalnya, dan tulisan di chat room. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.